update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Poin yang memberatkan buat si Arfi tadi Putri, udah kami serahkan. Oke, artinya menguatkan ini ya. Menguatkan. Laporan dia. Sangat menguatkan. Karena dari kesaksian dari Kak Nin aja selaku kakak kandung ASP mengatakan bahwa Arvita pergi dengan Marco itu di rumah ASP. Oke, maksudnya nggak perlu, nggak usah. Karena biasa wawancara di mana sih? Hah? Wawancara biasa di mana? Ya baru tahu sih. Tim pencemburu. Bang Dek. Ya, Bang Yama dan Bang. Ini kayaknya ada Apa besok ya? nggak?
Aman? Iya, ya aman. Habis ini minum. Ya. Ya gimana mungkin Bang Yaman dan Marici hari ini ada agenda apa nih tadi ke PN Selatan dan sekarang ke Polres. PN Selatan, PN Tangsel sekarang ke Polres Tangsel juga. PN Tangerang. Ya, PN Tangerang tadi kita ke sana itu untuk mengambil putusan, salinan putusan yang mana ketahui waktu Bang Yama sama lawannya itu Arvita kita ambil salinan putusan. Kalau di Tangsel ini kita mencari tahu perkembangan laporan dari klien kami ini. Oke. Nah, sedikit dong tadi mengenai hasil dari putusan itu kan tadi berkasnya diambil juga. Tadi ada beberapa informasi yang baru mungkin atau gimana mungkin Bang Yama atau Bang Rici? Ya, ketika putusan itu diambil, saya sedikit membaca bahwa pertimbangannya itu ya yang dikatakan hakim bahwa Arvita pulang dengan keadaan mabuk, mengacukan jari tengah, dan pertimbangan berikutnya bahwa perlakuan Arvita terhadap klien kami, dan pertimbangan saksi dari Natali itu mengatakan bahwa Arvita keluar rumah tanpa sepengetahuan klien kami dan ke rumah ASP itu. Bahkan ada kata-kata menginap di ASP atau gimana? Ya. Ya. Oke. Nah ini gimana mungkin Bang, ini kan putusan Pak Kaso ada di Abang. Ya. Nah itu gimana? Sudah ada update-nya mungkin? Anak sudah ada di Abang seperti apa? Marco sampai sekarang belum ada di saya. Dan menurut informasinya Marco berpindah tempat lagi nih. Berpindah tempat lagi dari TKP, dari rumahnya ASP. Saya mendapatkan info si perempuan itu ADP ya, itu ngontrak di suatu rumah. Nah, nggak tahu nih motifnya apa lagi nih. Mungkin mau menghilangkan atau pengalihan isu biar nampak nggak serumah dengan ASP. Cuma kan udah terlambat. Laporan sudah masuk dan pertimbangan hakim, kalau saya boleh mengulangi lagi, itu masuk bahwa si Arvita Dwi Putri tinggal di rumah ASP. Itu salah satu poin yang memberatkan buat si perempuan. Maka dari itu dia kehilangan hak asuh anak, dan poin itu dijadikan bahan pertimbangan hakim atas kesaksian dari Kak Natali. Gitu. Nah, harusnya udah perempuan, istri, ibu, penggugat, kalah lagi, dan unsur-unsur memberatkan masuk dalam pertimbangan hakim. Harusnya ya, kalau dia punya pikiran yang lebih jernih sedikit aja dan pendampingnya bisa kasih advice yang lebih bijak, harusnya udah menyerah, persuasif, serahkan Marco ke saya. Seperti janji saya, sebelum putusan sampai putusan muncul, saya konsisten, saya tidak akan memutuskan tali silaturahmi Marco dengan perempuan yang sudah melahirkan. Saya kan konsisten, dari sebelum putusan jauh loh. Jika saya menang, nah sekarang saya udah menang, tetap konsisten. Saya tidak akan memutuskan tali silaturahmi Marco dengan perempuan yang sudah melahirkan. Tapi karena ini negara sudah mengikat, ya berarti harus dalam pantauan saya. Dan mau si perempuan itu banding atau nggak banding, tetap nggak boleh ada menghalang-halangi orang tua kandung, ayah kandung bertemu dengan anak kandungnya. Coba tuh Arvita suruh belajar dulu undang-undang perkawinan. Itu Sempat undang-undang perlindungan anak. Maaf, undang-undang perlindungan anak. Sempat tadi dikatakan Marco itu dipindahkan, artinya tempat tinggalnya. Nah ini gimana Bang? Apakah tahu lokasi tepatnya? Belum tahu, dan saya pastikan saya akan cari tahu dan pasti akan ketahuan. Nah itu gimana caranya? Apakah memang mau meminta tolong kepada pihak kepolisian atau gimana mungkin Bang untuk mencari tahu? Nah, salah satu upayanya makanya kami kesini kan dari awal kami kan selalu bergerak di koridor hukum yang berlaku, difasilitasi oleh negara. Cuman pengacara sana yang namanya Aldo Sirait kan ngatain saya barbar kan. Gimana barbar? Kami selalu berjalan di koridor hukum yang ada, kok bisa dikatain barbar sih? Itu loh. Nah, kenapa? Karena saya bukan siapa-siapa ya, akhirnya saya dan Bang Rici ke sini meminta bantuan supaya
saya mendapatkan titik di mana Marco Carlos berada yang dibawa sama si perempuan itu yang udah kalah nih. Oke. Nah, sempat kita bahas lagi ke hasil keputusan hak asuh gitu. Itu gimana mungkin Bang? Akhirnya kan Marco tetap di pihak sana. Nah, ada lagi nggak sih hukum yang langkah yang akan diambil selain tadi mencari betul? Ya, kita menghargai hasil putusan di pengadilan negeri dan kita menghargai dari pihak sana juga mengupayakan banding, itu hak dia. Cuman saya kasih tahu sama pihak sana, hati-hati, ada laporan pidana di sini. Dan di situ tertuang bahwa hak asuh yang layak itu di klien kami, yaitu Yama Carlos. Tetapi sampai detik ini dari pihak sana tetap aja bahwa supaya ayah kandungnya ini tidak bertemu. Gitu loh. Itu sudah masuk unsur pidana, sudah masuk unsur. Makanya dari pihak sana kita meminta baik-baik dulu. Itikat baik mereka itu seperti apa gitu loh. Kalau nggak ada etikat baik, baru kita mengambil upaya hukum lain. Oke. Pokoknya infonya besok Arvita akan mengajukan banding di PN. Ya suka-suka dia, suka-suka mereka. Kan sekali lagi, hak banding itu kan hak semua warga negara Indonesia. Saya dan kami semua menghargai itu. Dia mau banding ya suka-suka dia lah. Kan udah disediakan oleh negara kan. Cuman ya saya yakin hukum ini tegak lurus. Sekali lagi, udah perempuan, penggugat, terbongkar semua di pengadilan, kelakuan yang tidak layak, tidak patut, kalah hak asuh anak, terus masih mau banding, itu nggak tahu ya. Walaupun itu hak dia, cuman harusnya malu sih, karena posisinya perempuan, dan perempuan itu yang udah kalah banding akan mengalami kerugian lebih banyak sekali, baik dari moral dan sebagainya. Nah, isunya ini kan ada pergantian pemain, ada pergantian lawyer isunya ya. Nah, berapa minggu lalu saya diajak ketemuan sama calon lawyernya si Arvita Dwi Putri. Kenapa sih diajak ketemuan? Karena calon lawyernya ini itu sebenarnya tuh kami tuh udah menganggap saudara. Karena saya pernah jadi kliennya mereka. Nah, ketika awal kasus ini, saya sempat datang ke kantor Bapak itu. Tapi saya merasa saya ditolak secara halus. Sekarang pertanyaannya, si perempuan udah kalah, datang ke kantor Bapak itu, malah dijadikan bahan pertimbangan. Alih-alih merasa nggak enak sama saya, tim kuasa hukumnya disuruh menemui saya ngopi-ngopi di salah satu mall di Jakarta. Nggak tahu drama, nggak tahu apa, mereka sok kelihatan bingung, Bang Yama ini bagaimana ya. Saya bilang dulu waktu saya datang kalian tolak secara halus. Sekarang sosok perempuan yang datang yang udah kalah dan kalian tahu kelakuannya si Arvita Dwi Putri, kalian jadi bahan pertimbangan. Kenapa? Karena saya nggak punya duit banyak. Itu ya saya berhak berpikir seperti itu kan. Ya cuman ya nih kami bingung apa segala macam, ya saya sampaikan lagi secara manusia, secara hati, secara etika, ya saya harus menjawab jangan diterima. Tapi secara profesi atau secara profesional ya saya angkat tangan gitu. Tapi siapapun lawan saya nanti, siapapun pendamping si perempuan, kami nggak akan gentar. Saya akan terus maju di koridor hukum yang ada. Dan semakin dia banding, ini semakin membuka ruang kami untuk membongkar fakta yang ada di dalam koridor hukum yang ada. Makanya tadi yang Mbak Ruci bilang, hati-hati karena laporan pidananya sudah masuk di Polres Tangerang Selatan. Dan kami juga baru aja memberikan salinan putusan PN Tangerang. Poin yang memberatkan buat si Arvita Dwi Putri udah kami serahkan. Oke, artinya menguatkan ini ya. Menguatkan. Sangat menguatkan. Karena dari kesaksian dari Kak Nin aja selaku kakak kandung ASP mengatakan bahwa Arvita pergi dengan Marco itu di rumah ASP dan tinggal satu rumah dengan kakak kandungnya. Itu juga sangat memberatkan. Bukan hanya sekedar omongan, diberikan bukti juga
sudah kita lampirkan juga di situ. Video apapun semuanya udah. Makanya Chat. kemarin tadi bilang Arvita banding ya. Bukan kemarin sih, dari tanggal 27. 27. Tanggal 27. Mungkin besok dia akan menyerahkan memori banding. Sekali lagi, mau dia mengambil upaya banding, itu hak mereka. Kami selaku kuasa dari klien kami ini tidak gentar menghadapi itu semua, tidak gentar sama sekali. Karena apa? Kita bicara di pengadilan tingkat pertama aja, kita sudah mati-matian, kita membuktikan dengan saksi, bukti, surat, semuanya sudah dinyatakan dan disahkan oleh majelis hakim. Silahkan, kalau dia mau bantah dibanding itu, bantah hasil putusan itu. Kalau kami hanya menguatkan putusan aja.